Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu Kabinet Indonesia Kerja yang senantiasa membantu Bapak Presiden dalam hal mewujudkan program pembangunan yang sudah diprogramkan dan yang akan dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Di dalam forum keempat ini, saya kembali memohon kepada Bapak Presiden, memohon bantuan kepada Bapak Presiden agar kami dilakukan perlindungan hukum terhadap persoalan-persoalan kriminalisasi yang kami alami. Persoalan kriminalisasi yang kami alami saat ini, Bapak Presiden. Bapak Presiden yang saya muliakan dan saya hormati, di forum keempat ini saya kembali mengutarakan atau menyampaikan perihal kriminalisasi yang kami alami yang dilakukan oleh gabungan lembaga yudikatif di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur, yang saya akan uraikan. Bentuk kriminalisasi adalah sebagai berikut. Pertama, perjanjian internal saya dengan tenaga ahli atau personil inti kami, ahli seni kami, Soeharto Noha, yang mengelola dana 4 miliar rupiah untuk khusus melakukan pembelian bahan logam, melakukan pekerjaan pembuatan model dan pengecoran perunggu serta penyetingan patung Lembu Suwana di Pustek Patung Lembu Suwana di Pulau Kumala Tenggarong. Sangatlah naif asumsi atau penerapan pasal atau penerapan hukum yang telah dilakukan lembaga yudikatif di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mengharuskan harus diri kami yang melakukan pekerjaan itu. Ini sangatlah tidak rasional. Saya bukanlah ahli seni. Latar belakang pendidikan saya adalah di bidang hukum. Namun dipaksakan, diasumsikan bahwa itu adalah pihak lain. Saya telah mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain berdasarkan Kepres nomor 80 tahun 2003 pasal 32 ayat 3 yang berbunyi, sebagian atau seluruh pekerjaan utama dilarang disubkontrakan kepada pihak lain. Menurut kami, pihak lain adalah pihak yang tidak ada sangkut pautnya antara kedua belah pihak. Kami selaku Direktur PT Saiji Gunung Makmur Abadi maupun pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sementara Soeharto yang kami berikan tanggung jawab untuk mengelola dana sebesar 4 miliar rupiah khusus pekerjaan yang tersebut tadi adalah personil inti yang tergabung dalam struktur organisasi proyek. Sejak pemasukan penawaran proyek rehab total Patung Lembu Suwana, Soeharto Noha adalah aktor intelektual yang mensukseskan pembangunan proyek yang dikriminalisasi ini, Bapak Presiden. Dan penerapan pasal oleh oknum penyidik Polres Kutai Kartanegara menerapkan pasal sebagian atau sepotong-sepotong, tidak melihat daripada kebenaran daripada pasal itu atau domain daripada pasal itu. Sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 32 ayat 3 Kepres nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasal 32 ayat 3 menyatakan bahwa sebagian pekerjaan utama dilarang disubkontrakan kepada pihak lain. Di pasal 4-nya, sebagian atau seluruh pekerjaan utama dilarang disubkontrakkan kepada pihak lain kecuali kepada jasa atau penyedia jasa spesialis. Di pasal 5-nya, di ayat 5-nya Bapak Presiden, pasal 32 ayat 5 Kepres nomor 80 tahun 2003 menyatakan bahwa apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, apabila pelanggaran yang dimaksud daripada pasal 32 ayat 3 dilanggar oleh penyedia jasa, maka dikenakan sanksi denda yang besarannya diatur dalam kontrak. Ini jelas adalah domain perdata, bukan domain pidana. Namun dipaksakan oleh oknum penyidik
untuk memenuhi unsur pidana. Dengan melakukan pemeriksaan terhadap ahli LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Saudara Dr. Insinyur Muhammad Yahya diperiksa, dan Saudara Dr. Insinyur Muhammad Yahya diperiksa dalam kaitannya prosedur pelelangan atau prosedur pengadaan barang dan jasa. Saudara Insinyur Muhammad Yahya berasumsi bahwa kontrak kami adalah kontrak lamsam. Ini sangatlah tidak beralasan. Sebab kontrak kami adalah kontrak merupakan sistem imbalan berdasarkan daftar kuantitas dan harga satuan. Sebagaimana HPS yang disampaikan oleh panitia lelang. Kedua daripada bentuk kriminalisasi ini, selain daripada perjanjian internal antara pimpinan dan tenaga inti atau personel inti kami, yang kedua adalah asumsi barang bekas. Dikategorikan perbuatan melawan hukum karena menggunakan barang bekas. Ini adalah disajikan daripada panitia lelang, yakni Ketua Panitia Lelang Insinyur Haji Sahasudungan Siregar dalam melakukan menetapkan harga satuan di dalam harga perkiraan sendiri panitia. Insinyur Haji Sahasudungan Siregar melakukan pengecekan harga di tempat pengecoran logam, bukan di tempat agen logam, sebagaimana yang dia sampaikan pada waktu pemeriksaan di BAP Polres Kutai Kartanegara. Beliau sudah mengecek di situs dengan menemukan harga di situs tersebut, harga tembaga 77.000. Jika ditambah dengan overhead atau biaya tidak terduga, keuntungan rekanan 15 sampai 20%, maka harga yang harus diterapkan di dokumen kontrak atau di harga perkiraan sendiri 85 sampai 90.000 per kilogram untuk tembaga. Namun kenapa yang diterapkan di harga perkiraan sendiri adalah 65.000 berdasarkan informasi dari tempat pengecoran logam, bukan dari agen logam? Ini adalah inisiatif panitia karena mengepaskan atau sesuai dengan dana yang disiapkan oleh pemerintah daerah, yakni 7 miliar rupiah. Apabila diterapkan harga baru dengan harga 90.000 tadi, maka pengadaan barang dan jasa ini akan mencapai 9 sampai 12 miliar rupiah. Sementara dana yang disediakan oleh pemerintah daerah hanyalah 7 miliar rupiah. Bapak Presiden yang saya muliakan, ini adalah fakta bahwa barang bekas yang dimaksud dari pengumpul logam itu adalah sajian daripada panitia lelang sendiri. Apakah itu kami yang akan dipersalahkan? Kami telah mensukseskan pembangunan patung Lembu Suwana dengan menggunakan industri kearifan lokal, industri kreatif yang berada di Bantul, Yogyakarta. Dan industri ini atau seniman ini telah berpengalaman membangun patung-patung yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Bapak Presiden yang saya muliakan, kami adalah masyarakat kecil, kami hanyalah aktivis, kami hanyalah pembantu Bapak di daerah menginformasikan hal-hal yang tidak adil di daerah. Selanjutnya kami berharap sama Bapak Presiden, karena kami sangat yakin Bapak Presiden akan mampu membawa bangsa ini kepada keadaan yang lebih baik seperti sekarang. Bapak Presiden yang saya muliakan dan saya hormati, saya pribadi sangat membutuhkan bantuan dari Bapak Presiden. Apalagi unsur ketiga yang mereka kategorikan bahwa ini pemenuhan unsur dari korupsi, yakni kerugian negara. Kerugian negara yang disangkakan kepada kami dan yang didakwakan kepada kami, sehingga kami divonis untuk mengganti kerugian itu, yakni 1 miliar 977 juta. Ini sangatlah merampas hak kami sebagai warga negara. Sebab cara atau metode yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kalimantan Timur adalah metode yang tidak masuk akal. Metode
yang sangat bertentangan dengan kontrak kami antara PT Sajigun Mangkurat Abadi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kontrak kami, Bapak Presiden yang saya muliakan, adalah merupakan sistem imbalan dibayarkan sistem berdasarkan daftar kuantitas dan harga satuan. Di situ jelas sistem pembayarannya adalah berdasarkan harga satuan. Namun metode yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan adalah metode lamsam, mengadopsi keterangan yang diberikan oleh Insinyur Muhammad Yahya, Dr. Insinyur Muhammad Yahya, ahli prosedur dari LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang tentunya salah, bertentangan dengan kontrak kami. Dua dokter ini telah saya laporkan ke Polda Kaltim dengan tuduhan memberikan, dengan sangkaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, yakni melanggar pasal 242 KUHP dan 266 KUHP. Metode audit seharusnya cacat hukum atau tidak valid. Kami sudah utarakan di dalam pledoi kami, nota pembelaan kami maupun duplik kami. Namun sangat disayangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Samarinda telah mengabaikan duplik kami, tidak mempertimbangkan, sehingga kami divonis 6 tahun penjara. Tuntutan 7,7 tahun setengah. Dan kami divonis 6 tahun penjara. Denda 200 juta, apabila tidak diganti maka kami dikenakan penjara, kurungan penjara 2 bulan. Dan pengembalian keuangan negara yang tidak valid tadi tetap dipaksakan untuk harus dikembalikan oleh kami 2 miliar. Mohon maaf Bapak Presiden, saya ulangi. Kerugian negara yang kami harus kembalikan adalah 1 miliar 977 sekian yang kami harus bayar. Di dalam audit yang salah atau yang tidak valid tadi, kami sudah utarakan di dalam pembelaan kami rincian daripada penggunaan dana yang kami lakukan terhadap pembangunan proyek seni ini, Bapak Presiden. Namun dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang mulia, Majelis Hakim Tipikor Samarinda. Ada apa dengan masalah ini, Bapak Presiden? Ada apa dengan persoalan ini? Kami merasa tidak terayomi. Kami merasa dirampas hak kami, hak kemerdekaan kami. Hak kami untuk mendapatkan keuntungan pun dirampas. Dijadikan kerugian negara oleh oknum BPKP. Biaya-biaya yang kami keluarkan, biaya-biaya yang kami keluarkan di luar daripada yang dikelola oleh Bapak Suhartono itu tidak diperhitungkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Saya memberikan masukan kepada Bapak Presiden agar BPKP ini sebenarnya kalau menurut kami rakyat kecil sudah tidak efektif untuk bangsa ini, karena BPKP overlap dengan Inspektorat Wilayah. BPKP ini kami mohon agar mengurangi beban negara. Kalau Bapak Presiden berkenan, BPKP ini kami mohon agar dibubarkan. Diefektifkan Inspektorat Wilayah atau Inspektorat untuk melakukan audit internal pembangunan, dan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Ini adalah overlap kebijakan auditor, sehingga BPKP cenderung hanyalah dimanfaatkan sebagai instrumen penguasa, hanyalah dimanfaatkan untuk membantu maksud dan tujuan penguasa untuk menjebak seseorang, termasuk diri kami. Kami merasa dijolimi. Kami merasa dijolimi oleh gabungan lembaga yudikatif yang berada di Kabupaten Kota Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dibantu dengan Majelis Hakim Tipikor di Samarinda, yang putusannya menurut kami tidaklah objektif karena mereka atau hakim ini mengesampingkan pembelaan kebenaran fakta-fakta yang kami utarakan di dalam pemeriksaan perkara ini. Kami sangat memohon kepada Bapak Presiden, di 3 unsur yang menjerat kami sehingga divonis 6 tahun penjara ini adalah semuanya cacat hukum. Karena semua yang kami lakukan sudahlah sangat benar berdasarkan dokumen yang ada. Semua yang kami lakukan berdasarkan sajian daripada dokumen lelang yang disajikan oleh panitia lelang. Di dalam pembuatan patung Lembu Suhana,
di dalam spesifikasi teknis yang tertera di dalam kontrak kami tidak mengharuskan barang baru. Yang penyidik baca hanyalah syarat-syarat umum kontrak. Kalau syarat-syarat umum kontrak bersifat umum, bersifat keseluruhan kontrak di Republik ini, kalau syarat-syarat umum kontrak semuanya sama. Namun setiap kegiatan pasti ada syarat-syarat khusus atau spesifikasi teknis. Di dalam spesifikasi teknis kami, khusus untuk pengecoran perunggu. Pekerjaan pengecoran perunggu hanyalah disyaratkan dengan bahan-bahan tembaga, kuningan, sengsari, atau timah. Sebelum melakukan pengecoran, haruslah diwajibkan penyedia jasa kontraktor harus mengajukan mix design atau 3 lempengan logam untuk dilakukan untuk diajukan ke pengguna anggaran atau pemilik pekerjaan agar dijadikan acuan selanjutnya di tahapan pengecoran logam. Kami sudah lakukan itu, dan pemerintah daerah dalam hal ini tim sudah turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dan meng-cross-check langsung hasil daripada pengecoran itu dengan 3 bentuk lempengan logam yang seperti yang disyaratkan di dalam spesifikasi teknis itu. Kami sudah lakukan dan kami sudah selesaikan sesuai dengan spesifikasi teknis itu, sesuai dengan miniatur atau replika daripada patung Lembuswana di samping Singgasana Raja Tenggarong. Bapak Presiden yang saya muliakan, saya sangat berharap sebagai warga Bapak, saya sangat berharap kepada Bapak agar Bapak dapat membantu kami untuk mengungkap persekongkolan ini, mengungkap konspirasi kejahatan dalam penegakan hukum ini. Kami tidak semata-mata ingin membebaskan diri dari persoalan apabila kami salah, maka kami harus dinyatakan salah. Tapi berikanlah kami kesempatan untuk menyampaikan kebenaran daripada persoalan ini berdasarkan kontrak-kontrak dan berdasarkan koridor-koridor hukum yang ada di Republik ini. Kami di dalam pemeriksaan sidang kami mendatangkan saksi ahli, yakni dari ahli hukum tata negara Dr. Lasina, dan ahli metalurgi, ahli logam Dr. Timbul Raharjo dari ISI Yogyakarta. Namun tidak dinilai oleh majelis hakim, dikesampingkan oleh majelis hakim. Tetap yang didengarkan semata-mata atau yang dipertimbangkan semata-mata tuntutan dakwaan daripada jaksa penuntut umum yang mengandung rekayasa, karena dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum adalah berkas daripada hasil berita acara yang dilakukan oleh penyidik Polres Kutai Kartanegara. Ini adalah syarat dengan kepentingan politik, syarat dengan kepentingan politik di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Sebab persoalan ini adalah persoalan seni. Seni adalah merupakan kekayaan hak kekayaan intelektual negara. Seni adalah merupakan pekerjaan yang tidak ada barometer harga. Filosofi seni adalah mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Seni mempunyai artistik. Seni patung Lembuswana mempunyai artistik tersendiri. Sebagaimana diutarakan Dr. Timbul Raharjo, saksi ahli yang kami ajukan di persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda. Kami sangat berharap kepada Bapak Presiden agar dapat memberikan waktu kepada kami untuk melakukan audiensi dengan Bapak, bertemu langsung. Insya Allah kami akan mengungkapkan kebenaran. Ini akan merusak generasi bangsa. Ini akan merusak psikologi masyarakat di Republik ini. Apabila tetap dibiarkan konstruksi hukum, yakni piramid terbalik yang selama ini kami alami. Hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Saya yakin dan percaya Bapak Presiden dapat merubah
dapat merubah persoalan hukum, menjadikan hukum ini lebih pasti, lebih bermartabat, agar menuju yang berkeadilan, berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Saya sangat yakin, kami sangat yakin kepada Bapak Presiden mampu membawa wajah hukum ini, mengantarkan wajah hukum ini mendapatkan kepercayaan yang secara menyeluruh oleh rakyat di Republik yang kita cintai ini. Bapak Presiden yang saya muliakan dan saya hormati, saya telah melakukan orasi di Istana Negara, tepatnya pada 19 Januari 2015. 19 Januari 2015, tepatnya hari Senin, di Istana Negara, di depan Istana Negara. Dan melakukan orasi hari Senin 19 Januari 2015 di depan Komnas HAM. Lanjut kami orasi di depan Kompolnas di hari yang sama. Setelah itu kami lanjutkan di depan Mabes Polri pada hari Senin 19 Januari 2015. Namun sayangnya kami bertanya-tanya, kenapa tidak satupun media elektronik maupun media cetak di pusat Jakarta yang mengakomodir atau meng-follow up, meliput kegiatan yang kami lakukan di Jakarta. Kami sangat bertanya-tanya, apakah ada di ibu kota yang kita cintai di Jakarta itu sesuatu hal yang secara terbuka kami melakukan orasi, namun tidak tersorot oleh kamera jurnalis. Ini sangatlah aneh. Apakah Kabupaten Kutai Kartanegara ini telah mampu membayar, dalam tanda kutip, apakah telah mampu membungkam seluruh elemen, apalagi yang berkaitan dengan target yang mereka harus hancurkan, termasuk diri saya, Bapak Presiden. Saya adalah LSM yang idealis, yang selalu menentang kebijakan-kebijakan pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara ini yang tidak pro dengan kepentingan rakyat. Apalagi banyak persoalan-persoalan yang tidak rasional, persoalan-persoalan baik itu dari mutasi pejabat, baik itu penyerapan anggaran, baik implementasi daripada pembangunan, baik itu pembangunan yang tidak tepat guna. Kami selalu lakukan kritik terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah yang kami anggap tidak tepat sasaran atau tidak pro dengan rakyat luas. Sehingga kami dikriminalisasi, sehingga kami dilakukan untuk disingkirkan, dilakukan kriminalisasi, berkonspirasi dengan lembaga yudikatif untuk melakukan proses hukum terhadap diri kami. Walaupun itu proses sudah benar, namun karena kami ditarget, maka 3 tahun terakhir kami mengalami berhadapan dengan persoalan hukum yang menurut kami ini adalah secara berkonspirasi untuk menjebak diri kami di ranah hukum. Bapak Presiden yang kami muliakan, saya sangat berharap kepada Bapak Presiden agar persoalan ini dapat disikapi oleh Bapak Presiden. Saya sudah menyurat ke Polda Kaltim melaporkan 2 dokter yang saya sampaikan tadi, Bapak Presiden, namun belum ada respon sampai saat ini. Dan kami telah mengirim surat ke Istana Negara, namun sampai sekarang pun belum ada tanggapan dari Bapak. Saya mohon kepada Bapak agar dapat menyikapi, membantu kami yang sangat memohon keadilan ini, yang sangat menginginkan keadilan ini. Jika nanti dalam forum saya terbukti bersalah, maka hukumlah saya seadil-adilnya. Hukumlah saya dengan adil, saya pun ikhlas. Apabila dalam persoalan ini akan mendapatkan hukuman yang asal itu hukuman berasaskan keadilan.
tidak berdasarkan dendam atau berdasarkan tidak memenuhi unsur politik, tidak syarat dengan kepentingan politik. Bapak Presiden yang saya muliakan, saya mohon kepada Bapak di volume 4 ini agar dapat mewujudkan statement Bapak bahwa jangan ada kriminalisasi di negeri yang kita cintai ini. Sebagaimana yang Bapak sampaikan dalam kisruh antara KPK dengan Polri. Kami berasumsi atau kami menginginkan statement Bapak itu tidak berlaku untuk lembaga-lembaga tinggi negara saja. Statement Bapak itu tidak berlaku untuk pejabat-pejabat tinggi atau pejabat-pejabat negara, tapi juga berlaku untuk masyarakat-masyarakat kecil seperti kami yang kami alami ini, Bapak Presiden. Agar dapat melakukan revolusi mental kepada lembaga yudikatif agar tidak kerap melakukan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum, menindas rakyat kecil seperti yang kami alami, Bapak Presiden. Bapak Presiden yang saya muliakan, kami selaku pendukung Bapak, kami selaku relawan Bapak, yakin dan percaya setelah Bapak menjadi Presiden di Republik ini, kami sangat yakin Bapak akan mampu membawa Republik ini ke gerbang yang lebih sejahtera, ke gerbang yang ke pembangunan yang lebih tampak lagi, ke pembangunan yang lebih bersahaja, bawa integritas seluruh stakeholder yang lebih bermartabat. Dalam volume 4 ini, Bapak Presiden, kami sangatlah berharap agar Bapak Presiden mampu atau berkenan membantu masyarakat Kutai Kartanegara yang Bapak sendiri sudah pernah menyaksikan langsung bagaimana kota Kutai Kartanegara. Bapak sebelum saya sangat yakin Bapak sebelum ke Kabupaten Kutai Kartanegara membayangkan bagaimana wajah kota Kabupaten Kutai Kartanegara yang APBD terbesar seluruh Indonesia. Namun Bapak lihat sendiri, prihatin. Saya sendiri sangat prihatin. Saya adalah pendatang, adalah perantau dari Buton, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Namun saya sangat prihatin dan sangat peduli terhadap kemunduran ekonomi, kemunduran sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sini kerap terjadi kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi. Akhir kata saya ucapkan, hadanallahu wa iyyakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.